selalu masuk ke masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Sumbarok, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem starter. Sistem starter adalah komponen yang berfungsi untuk menghidupkan atau menjalankan sebuah mesin. Pada mesin kendaraan sendiri, sistem starter berfungsi untuk mengubah arus listrik yang terdapat pada aki menjadi energi mekanik. Pada sistem starter, terdapat motor starter yang dilengkapi dengan magnetic switch untuk memindahkan pinion gear berkaitan atau lepas dari ring gear. Ya, di sebelah sini ada urutan-urutan sistem starter dari baterai menuju kontak, terus menuju solenoid, terus menuju ground. Yang satunya lagi solenoid menuju motor starter menuju flywheel, yang satunya yang minusnya menuju ground. Selanjutnya komponen utama sistem starter. 1. Baterai berfungsi sebagai sumber arus sistem starter. 2. Saklar dan relay. Saklar berfungsi untuk mengalirkan arus dari baterai ke relay, sedangkan relay berfungsi untuk mengalirkan arus yang besar ke motor starter. 3. Motor starter. Motor starter berfungsi untuk mengubah energi listrik dari baterai menjadi energi mekanik untuk menghidupkan mesin. Ada dua tipe motor starter yang digunakan pada kendaraan, yaitu tipe konvensional dan tipe reduksi. Umumnya kendaraan sekarang memakai motor starter tipe reduksi karena menghasilkan momen yang lebih besar daripada tipe konvensional. Lanjut di sini ada komponen-komponen sistem motor starter. Ada plat kontak, solenoid, terminal 30, terminal C, plunger, sikat, komutator, kumparan medan, armatur, ring gear, gigi pinion, kopling starter, tuas penggerak. Mari kita bahas satu persatu. 1. Solenoid. Solenoid adalah satu dari sekian banyak transducer, yaitu alat untuk perangkat elektromagnetik yang dapat merubah sebuah energi asal menjadi bentuk energi lain. Solenoida dibuat dari gulungan kawat logam yang bersifat konduktif, yang disusun dengan perhitungan tertentu sehingga membentuk sebuah kumparan yang kemudian dialiri arus listrik. Kemudian di dalam koil tersebut diisi batang besi silinder untuk memperbesar medan magnet yang dihasilkan. 2. Ada terminal 30. Adalah sebuah kutub terminal listrik pada solenoid starter yang terhubung langsung dengan aki atau baterai mobil. Terminal 30 berfungsi sebagai penangkap arus listrik secara langsung dari bagian baterai. Selanjutnya nomor 3 ada terminal C. Terminal C adalah sebuah kutub terminal listrik pada solenoid starter yang berfungsi dengan kumparan medan atau field coil motor starter. Terminal C berfungsi menyalurkan aliran arus utama dari komponen solenoid ke bagian motor agar mampu berputar dan berjalan dengan baik. Selanjutnya nomor 4 ada plunger. Terletak di bagian ujung pull-in coil, fungsinya untuk menghubungkan gerak pull-in coil ke bagian drive lever. Jika disederhanakan, plunger hanya berfungsi sebagai batang penghubung saja. Meski begitu, plunger terbuat dari bahan yang kuat sehingga mampu bertahan dari tarikan pull-in coil. Selanjutnya 5 ada sikat. Pada sistem starter terdapat dua jenis sikat atau brush, yaitu sikat positif dan sikat negatif. Sikat positif dipotong oleh insert holder, kemudian dihubungkan ke komutator. Sikat positif digunakan untuk menghubungkan arus listrik dari field coil ke armatur coil. Yang kedua ada sikat negatif dipotong oleh ground holder
dan dihubungkan ke bagian komutator. Sikat negatif digunakan untuk menghubungkan arus listrik dari armatur koil ke massa. Selanjutnya ada nomor 6 ada komutator. Komutator merupakan komponen konverter mekanik dari motor dan generator yang berfungsi untuk menyerahkan arus listrik AC menjadi DC sehingga tetap mengalir pada arah yang tetap meskipun lilitan medan dalam keadaan berputar. Nomor 7 ada kumparan magnet. Kumparan medan adalah komponen motor starter berupa kumparan kawat tembaga yang dibuat mengelilingi full core. Fungsi field coil adalah untuk menciptakan medan magnet saat ia dialiri arus listrik dari aki. Medan magnet ini akan digunakan untuk memutar armatur dengan energi yang sangat besar. Komponen selanjutnya yaitu armatur. Armatur pada motor starter merupakan susunan beberapa komponen yang disusun menjadi satu unit tak terpisah sehingga membentuk armatur. Fungsi armatur adalah untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak dalam bentuk gerak putar. Selanjutnya ada ring gear. Ring gear adalah roda gigi berukuran besar dengan bentuk menyerupai cincin atau ring. Fungsi roda gigi ini adalah untuk menerima putaran dari pinion drive gear. Ya, di sini ada contoh gambar dari ring gear. Selanjutnya ada gigi pinion. Pasangan dan roda gigi pinion terdiri dari roda gigi yang disebut pinion dan batang bergerigi yang disebut sebagai rack. Ya, di sini ada gambar dari gigi pinion dan rack. Yang selanjutnya adalah coupling starter. Nama lain dari drive pinion clock yaitu coupling starter yang berfungsi sebagai pemutus dan penghubung putaran dari starter ke flywheel. Cara kerja coupling starter memanfaatkan slide gear dengan bentuk miring. Ya, di sini ada komponen-komponen coupling starter yaitu pegas spring, inner rest, gigi pinion, body coupling starter, roller. Nah, selanjutnya ada tuas penggerak. Fungsi dari tuas penggerak yaitu untuk mendorong gigi pinion supaya berkaitan dengan flywheel ketika tombol starter dihidupkan. Dengan cara mendorong atau menghubungkan pinion gear ke arah posisi berkaitan dengan ring gear pada flywheel serta melepas perkaitan pinion gear dengan ring gear pada flywheel. Ya, di sini ada gambar tuas penggerak. Bisa kita amati. Ya, selanjutnya ada plat kontak atau kontak plate. Sebuah plat tembaga yang akan menghubungkan terminal 30 dengan terminal C sehingga arus listrik dari aki bisa mengalir. Pada kontak plate ini terdapat pusrut yang akan terdorong oleh plunger saat solenoid bekerja. Selanjutnya ada komponen utama motor starter. Mari kita lihat slide selanjutnya. Ya, di sini ada yoke and pull core. Yoke dibuat dari logam yang berbentuk silinder, berfungsi sebagai tempat pull core yang diikat dengan skrup. Pull core berfungsi sebagai penopang field coil dan memperkuat medan magnet yang ditimbulkan field coil. Berikutnya ada field coil. Field coil terbuat dari lempengan tembaga sehingga memungkinkannya mengalirkan arus listrik yang besar atau kuat. Field coil berfungsi membangkitkan medan magnet. Pada motor starter biasanya digunakan 4 field coil yang berarti mempunyai 4 core. Ini gambar yang di samping ada yoke dan full core. Bisa kita amati dan ini bagian-bagiannya ada full core, field coil, ada yoke.
Selanjutnya ada magnetic switch. Digunakan untuk menghubungkan dan melepaskan pinion gear ke atau dari roda penerus ring gear, sekaligus mengalirkan arus listrik yang besar pada sirkuit motor starter lewat terminal utama. Ya, di samping ada magnetic switch dan komponen-komponennya ada retrum spring, kontak plate, terminal 30, terminal C, pull in coil, hold in coil, dan plunger. Selanjutnya ada cara kerja motor starter. Bisa kita amati di bagian samping ada komponen-komponennya, ya ada komponen ring gear, starter clutch, screw splines, ada baterai, field coil, ignition switch, terminal C, terminal 50, terminal 30, kontak plate, pull in coil, hold in coil, retrum spring, plunger, drive lever, pivot, dan pinion gear. Cara kerjanya yaitu pada saat starter switch on. Saat switch diputar ke posisi on, arus dari baterai mengalir melalui hold in coil ke massa. Bersamaan, arus dari baterai juga mengalir melalui pull in coil, field coil lalu ke massa melalui armatur. Pada saat ini, pull in coil dan hold in coil membentuk gaya magnet dengan arah yang sama, karena arus yang mengalir pada kedua kumparan tersebut sama. Dari kejadian ini, kontak plate atau plunger bergerak menutup main switch sehingga drive lever bergerak menggeser starter clutch ke posisi berkaitan dengan ring gear atau penerus atau roda penerus. Aliran arusnya sebagai berikut. Baterai menuju terminal 50, terus hold in coil ke massa. Ya, selanjutnya baterai terminal 50, pull in coil, field coil, armatur, terus ke massa. Karena arus yang mengalir ke field coil saat itu kecil, maka armatur berputar lambat sehingga memungkinkan perakitan pinion dengan ring gear menjadi kecil. Selanjutnya ada pada saat pinion berkaitan penuh. Bila pinion gear sudah berkaitan penuh dengan ring gear, kontak plate akan mulai menutup main switch. Pada saat ini aliran arus akan menjadi sebagai berikut. Baterai ke terminal 50, lanjut ke hold in coil, lalu ke massa. Selanjutnya baterai ke main switch, terus ke terminal C, lanjut ke field coil, lalu ke armatur, langsung ke massa. Karena di terminal C ada arus, maka arus dari pull in coil tidak dapat mengalir. Akibatnya kontak plate ditahan oleh kemagnetan hold in coil saja. Bersama dengan itu, arus yang besar akan mengalir ke baterai ke field coil, armatur, ke massa melalui main switch. Akibatnya starter menghasilkan komponen puntir yang besar yang digunakan untuk memutar ring gear. Bila mana mesin mulai hidup, ring gear akan memutar armatur melalui pinion. Untuk menghindari kerusakan armatur, maka kopling starter akan membebaskan dan melindungi armatur dari putaran berlebih. Slide berikutnya ada cara kerja motor starter saat starter switch off. Saat switch off dan main switch dalam keadaan belum membuka atau belum bebas
dari kontak plat, maka aliran arus akan menjadi sebagai berikut. Baterai ke terminal 50, main switch, terus ke C, terus ke field coil, lalu ke armatur, lanjut ke massa. Karena starter switch off, maka pull-in coil dan hold-in coil tidak mendapat arus terminal 50, melainkan dari terminal C, sehingga aliran arusnya akan menjadi sebagai berikut. Baterai ke terminal 30, lanjut ke main switch, lanjut ke terminal C, lanjut ke pull-in coil, lanjut ke hold-in coil, lalu ke massa. Karena arus pull-in coil dan hold-in coil berlawanan, maka arah magnet yang dihasilkan berlawanan sehingga keduanya saling menghapuskan. Hal ini mengakibatkan kekuatan return spring dapat mengembalikan kontak plat ke posisi semula. Dengan demikian, drive lever menarik starter clutch dan pinion gear terlepas dari pertautan dengan gear. Oke, jadi kesimpulannya, sistem starter adalah komponen yang berfungsi untuk menghidupkan atau menjalankan sebuah mesin. Komponen utama sistem starter terdiri dari baterai, saklar, dan relay serta motor starter. Lanjut, ada dua tipe motor starter yang digunakan pada kendaraan, yaitu tipe konvensional dan tipe reduksi. Umumnya kendaraan sekarang memakai motor starter tipe reduksi karena menghasilkan momen yang lebih besar daripada tipe konvensional. Selanjutnya ada komponen-komponen yang ada pada motor starter meliputi solenoid, terminal 30, terminal C, pelanyar, sikat atau brush, komutator, kumparan medan dan lain sebagainya. Selanjutnya ada cara kerja motor starter terdiri dari 3 bagian, yaitu 1 pada saat starter switch on, 2 pada saat pinion berkaitan penuh, 3 pada starter switch off. Sekian presentasi saya. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.